Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Membuatnya tak berdaya dengan kata-kata manisnya. Anga hanya takut kalau Mas masih marah sama Anga, cicit Anga. Dia tak mungkin bisa langsung melupakan bagaimana wajah Aditya saat pertama kali melihatnya di restoran. Sikap dingin Aditya juga begitu menyeramkan menurut Anga. Aditya meletakkan sendoknya. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu untuk menghadapi istri kecilnya itu. Mas tadinya marah sama kamu, Dek. Tapi Mas sudah mendengarkan penjelasan dari kamu. Jadi Mas nggak marah lagi. Tapi kalau rasa kecewa tentu ada. Karena kamu mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya dulu atau meminta persetujuan Mas dulu. Maaf Mas, Anga menunduk dengan dalam. Dia memainkan jarinya di bawah meja. Iya Mas udah maafin kamu. Tapi jangan bohongin Mas lagi ya. Mas nggak suka. Iya Mas. Ya sudah ayo makan. Mas udah masak buat kita berdua loh. Masa nggak dimakan? Iya Mas, Anga makan. Anga mulai melahap makan malam di depannya. Rasanya lebih lega sekarang meski masih mendengar kata kecewa dari Aditya. Setidaknya suaminya itu sudah memaafkannya. Mas, dalam, Aditya menatap istrinya. Pipi Anga selalu merona saat Aditya menyahut panggilannya seperti itu. Boleh nggak kalau abis ini Anga pinjam laptop Mas dulu buat ngerjain tugas? Boleh, kamu nggak perlu bilang dulu kalau mau pakai apapun punya Mas. Kan Mas udah bilang kalau semua yang Mas punya, itu punya kamu juga. Makasih ya Mas. Kenapa Mas Adit baik banget sih sama Anga? Anga merasa beruntung karena dijodohkan dengan Aditya oleh kakaknya. Ya karena kamu istri Mas. Dengan jawaban seperti itu saja sudah membuat hati Anga berbunga. Bunga dan jantungnya berdebar-debar. Apalagi saat mengingat ciuman yang pernah mereka lakukan beberapa hari yang lalu. Pelukan yang mereka lakukan saat tidur, juga kecupan singkat tadi. Aditya selalu berhasil membuat Anga seperti terbang ke angkasa. Anga mengerjakan tugasnya di atas karpet depan televisi. Aditya juga ada di sebelahnya, menemaninya sambil berbaring menonton televisi. Mas, dalam, ada apa? Aditya segera mengalihkan pandangannya dari televisi kepada istrinya. Dulu Mas kuliah jurusan apa? S1 Manajemen Akuntansi, kalau S2 Mas lanjut ambil magister. Emangnya kenapa? Kalau gitu, Mas bisa bantu jawab ini nggak? Anga menggeser laptopnya ke hadapan Aditya. Anga baru tahu kalau suaminya itu mempunyai gelar S2. Tak heran suaminya telah menjabat sebagai manajer hampir 5 tahun ini. Berarti setelah lulus S2, Aditya langsung diangkat menjadi manajer di kantornya. Anga kembali memperhatikan suaminya yang sedang membaca soal yang Anga berikan. Bagian mana yang kamu nggak paham? Ini, Mas. Anga mulai mendengarkan apa yang Aditya jelaskan. Layaknya seruang murid yang mendengarkan gurunya.
Dia semakin mengagumi suaminya. Selain Aditya dianugerahi wajah yang tampan, tapi Aditya ternyata juga pintar. 30 menit berlalu, ilmu yang tadinya terserap dengan benar di otak Anga perlahan menjadi mengambang. Semua karena mata Anga yang tak bisa dikondisi lagi. Matanya terasa berat dan ingin terlelap. Apalagi didukung dengan posisi Anga yang berbaring tengkurap menghadap ke laptopnya. Sungguh mendukung Anga untuk terlelap saat ini. Jadi udah paham belum? Aditya menoleh pada istrinya. Astaga kenanga, Aditya terkejut, namun sedetik kemudian pria itu mengulas senyumnya. Hingga memunculkan lesung pipit kecil di usung bibirnya itu. Anga telah terlelap dengan kedua tangannya yang menjadi bantalan karena posisinya tengkurap saat ini. Aditya menggeser tubuhnya agar lebih leluasa memandangi wajah istrinya. Aditya berbaring menghadap istrinya. Dia menyingkirkan rambut Anga yang menutupi wajah cantik itu. Maafkan Mas karena belum bisa jadi suami yang baik buat kamu ya, Dek. Maaf karena Mas gak bisa melindungi kamu dari sahabat Mas sendiri. Jari Aditya terus bergerak lembut mengusap pucuk kepala Anga dengan sayang. Tapi Mas janji, Mas gak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Kakak kamu udah menyerahkan tanggung jawabnya sama Mas. Jadi Mas harus bisa melindungi kamu dari siapapun. Tapi, di samping itu Mas juga mau melindungi kamu atas dasar kemauan Mas sendiri. Tanpa permintaan dari kakak kamu, Dek, Aditya semakin mendekatkan dirinya pada Anga. Matanya yang teduh menurut Anga itu terus menatap ke arah bibir merah milik Anga. Sejak pertama kali mengecup bibir itu untuk pertama kalinya beberapa hari yang lalu. Aditya terus terbayang daging kenyal dan lembut itu. Desiran aneh yang Aditya rasakan saat itu membuatnya ingin sekali mencicipinya lagi dan lagi. Bibir Aditya hampir saja menyentuh bibir Anga. Tapi gerakan Aditya terhenti karena Anga tiba-tiba membuka matanya. Kalau kalian kira Aditya dan Anga sama langsung menjauhkan dirinya masing-masing, maka kalian salah. Mereka berdua justru tetap pada posisinya dengan mata saling mengunci. Sepersekian detik mereka bertahan di posisi seperti itu sampai. Akhirnya Aditya memejamkan matanya dan menyatukan bibirnya dengan milik Anga. Anga tentu saja masih belum terbiasa dengan tindakan berani dari Aditya. Meski dia dalam posisi berbaring tengkurap dan jantungnya berada di bawah kungkungannya sendiri. Tapi saat ini tetap saja jantungnya ingin memberontak keluar. Apalagi saat Aditya mulai menggerakkan bibirnya dengan pelan dan lembut. Hingga membuat Anga mulai terbuai. Kelembutan Aditya itu semakin membuat Anga terlena hingga mulai memejamkan matanya. Dia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Apalagi saat Aditya mulai mengulung bibir atas dan bawahnya secara bergantian. Bibir Anga justru terasa kaku. Padahal dia sudah sering melihat adegan yang sedang dilakukannya itu di drama Korea. Anga bahkan kembali dibuat serangan jantung. Saat Aditya menarik tubuhnya semakin mendekat untuk memperdalam ciumannya. Anga semakin dibuat tak bisa bernafas karena ulah suaminya itu. Tapi, Anga yang tak mau mengecewakan suaminya, akhirnya mulai berusaha membalas ciuman Aditya.
Dia mulai mengimbangi gerakan Aditya meski begitu berantakan. Mas Adit, kamu membuat aku gila. Teriak Anga kencangnya, namun hanya di dalam hatinya. Tadinya Anga yang tidur tengkurap pun sudah berubah terlentang tanpa Anga sadari. Tampaknya dia begitu menikmati ciuman mereka saat ini. Dia tak sadar kalau dia sudah berbaring pasrah di bawah suaminya sendiri yang sedang bermain dengan bibirnya. Cukup lama mereka saling berbagi air liur itu, hingga Anga tak bisa mengontrol pasokan oksigen yang masuk ke dalam paru-parunya. Aditya langsung menghentikan aksinya itu. Sedikit menjauhkan wajahnya hingga bisa melihat bibir Anga yang sedikit bengkak dan memerah. Diusapnya bibir Anga yang basah itu dengan ibu jarinya hingga membuat pemiliknya malu. Makasih dek, ayo bobo. Aditya membaringkan tubuhnya, menarik bantal sofa yang sejak tadi ia bawa di atas karpet. Lalu menarik Anga mendekat hingga terjerembab di pelukannya. Tumben lo nggak dijemput laki lo nggak? Mas Adit tadi udah bilang kalau nggak bisa jemput. Lagian kalau misalnya mau jemputkan ini masih siang, ya dia belum pulang lah. Mereka berdua berjalan menuju parkiran setelah kelas terakhir mereka sudah usai. Iya juga ya, tapi gimana sama laptop lo? Gaji lo seminggu nggak cukup buat beli laptop kan? Terus ngerjain tugasnya gimana? Ya nggak cukup lah, Ca. Separuhnya juga nggak ada. Aku tadi malam pinjam laptop punya Mas Adit. Kalau mau beli lagi, kayaknya harus nabung dulu deh. Mas Adit kan kasih uang bulanan. Mungkin sisanya dari belanja bulanan baru bisa aku sisihkan. Tapi ya paling bulan depannya lagi baru kebeli. Sabar ya Nga, tapi lo sih nggak mau minta tanggung jawab dari nenek lampir itu. Harusnya kan dia ganti laptop lo yang rusak itu. Gue heran kenapa juga Aldo bisa kepincut sama dia. Jadi laptop Anga rusak gara Angel. Anga dan Caca kompak menoleh ke belakang, ternyata Aldo sudah berdiri tak jauh dari mereka. Iya, dan lo tahu nggak kalau laptop Anga sampai nggak bisa dibenerin lagi? Sebenarnya salah apa sih Anga sama kalian? Caca selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi sahabatnya. Anga, aku minta maaf karena nggak tahu kalau Angel sampai merugikan kamu kayak gini. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa berubah menjadi wanita mengerikan kayak gitu. Aku bakalan minta dia tanggung jawab karena ulahnya itu. Aldo begitu merasa bersalah pada Anga. Niatnya untuk memperbaiki hubungan persahabatan dengan Anga tampaknya sudah tak ada lagi. Karena Anga yang sudah bersuami, dan Angel yang terus mengganggu Anga menerus gara-gara dirinya. Ini bukan salah kamu kok Aldo, jadi kamu gak perlu minta maaf. Kamu juga gak usah minta Angel buat ganti laptopku. Nanti urusannya malah semakin panjang. Aku gak mau lagi ada urusan sama dia. Sejenak Aldo terdiam. Andai saja dia lebih memilih Anga daripada Angel untuk menjadi kekasihnya. Pasti dia merasa begitu beruntung. Selain cantik, Anga memang lembah lembut meski Anga termasuk wanita yang kurang pergaulan. Tapi sekarang, dia sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mendekati Anga. Penyesalan Aldo sudah tiada arti.
Maaf Aldo, aku harus pulang. Lebih baik kita jaga jarak aja. Karena aku gak mau jadi sasaran kemarahan Angel lagi gara dia lihat kita ngobrol kayak gini. Aku duluan ya, ayo Ca. Aldo sudah tidak bisa berkata, kata lagi. Mencegah kepergian Anga juga tidak bisa. Dia hanya bisa melihat kepergian Anga dengan sesal dalam hatinya. Aditya sudah tiba lebih dulu di kafe milik Nanda, tempat yang biasanya dijadikan kumpulan sahabat itu. Untuk sekedar berkumpul melepas penat setelah seharian bekerja. Seperti biasanya, Aditya duduk dengan pembawaannya yang begitu tenang. Dia tak terlihat marah atau gusar sama sekali. Meski dia sedang menunggu seseorang yang begitu ingin ia temui sejak semalam. Aditya bahkan memilih untuk tidak menjemput istrinya hari ini hanya untuk bertemu dengan orang itu. Minum dulu Dit, Nanda datang membawa minuman dingin untuk Aditya. Thanks, jawab Adit singkat. Sebenarnya lo mau ketemu siapa sih? Nanda ikut duduk pada bangku di samping Aditya. Nanti lo juga tahu sendiri. Nanda mengedikan bahunya karena merasa Aditya begitu misterius hari ini. Tapi tak lama dari itu, lonceng di pintu kafe Nanda berbunyi. Tanda ada seseorang yang masuk dari sana. Hai, maaf ya lama. Jalanan macet, biasa. Nanda menatap wanita yang baru datang itu, juga Aditya secara bergantian. Seolah meminta penjelasan kenapa Aditya mengajak dia bertemu di sana. Nggak apa-apa, duduk dulu. Perintah Adit langsung berubah menjadi dingin. Ada apa sih, Dit? Kok cuma ada kita bertiga? Yang lainnya mana? Tanya wanita itu celingukan mencari sahabatnya yang lain. Nggak ada, gue emang sengaja mau ketemu sama lo dia. Nanda susah melihat aura kemarahan di wajah Aditya. Dia memang penasaran dengan tujuan Aditya mengajak dia bertemu. Tapi dia juga tidak mau ikut menerima kemarahan Aditya. Mau kemana lo? Duduk, nyali Nanda menciut saat Adit memerintahnya dengan kejam. Nanda hanya bisa duduk kembali di bangkunya. Jangan pergi dan tetap di sini sampai gue selesai ngomong sama dia. Pinta Aditya pada Nanda yang hanya diangguki dengan ragu oleh Nanda. Dia ingin Nanda menjadi orang ketiga di sana karena tidak ingin hanya berdua dengan dia. Sebenarnya ini ada apa sih? Dia tampak bingung karena Aditya terlihat begitu dingin kepadanya. Lo masih tanya ada apa setelah apa yang lo lakukan? Aditya langsung meninggikan suaranya membuat Nanda takut. Ya jelaslah. Aneh gitu pertanyaan lo. Kalau gitu, kenapa lo nyakitin perasaan istri gue? Kenapa lo setega itu? Aditya tak bisa sesabar menghadapi dia. Dia saat ini terlihat marah meski tadi sempat menenangkan diri sebentar sebelum dia datang. Apa maksud lo Dit? Gue nggak ngapain? Emangnya dia ngadu apa sama lo Dit? Aditya tersenyum sinis. Pria itu tak pernah menunjukkan senyum seperti itu pada orang di sekitarnya. Karena dia tidak pernah melibatkan diri dalam urusan orang lain. Dia nggak ngadu apa, tegas Aditya sampai membuat Nanda kebingungan. Karena belum tahu duduk permasalahan yang sesungguhnya. Bohong, buktinya lo sampai nyalahin gue kayak gini.
Dia langsung terlihat kesal. Mungkin bertambah sudah rasa tak sukanya pada Anga. Kenapa lo gak suka banget sama istri gue? Padahal lo sahabat gue, harusnya lo mendukung pernikahan gue sama Anga. Dia itu adik dari Angga, sahabat kita dia. Dari dulu Angga juga selalu membantu kita kalau kita lagi susah. Apa lo gak ingat? Kenapa lo sampai tega membenci adiknya? Dan kemarin, lo sengaja ngajak kita semua makan di sana karena mau mempermalukan Anga kan? Amarah Aditya benar meledak. Dia menelan ludahnya dengan kesusahan karena Aditya bisa menebak niat buruknya. Nanda pun sama, dia menatap dia dengan heran. Dia tak mengira kalau dia bisa sejahat itu. Gue nggak tahu apa aja yang lo bilang sama Anga. Sampai membuat dia kerja paruh waktu secara sembunyi dari gue. Apalagi lo tega bilang dia cuma istri titipan. Jujur gue kecewa sama lo ya. Aditya benar menatap dia dengan penuh kekecewaan. Sedangkan Nanda cukup terkejut dengan apa yang dia lakukan. Dia juga kurang suka dengan hubungan Aditya dan Anga, tapi Nanda tak terlalu banyak ikut campur. Kenapa sih lo belain dia sampai kayak gini, Dit? Lo mulai jatuh cinta sama dia? Kalau iya itu juga bukan urusan lo. Cih, gue gak percaya, Dit. Gue yakin perasaan lo masih buat Mayang. Itu yang buat gue gak suka sama istri titipan lo itu. Karena gue tahu lo dan Mayang masih saling mencintai. Seminggu lagi Mayang balik, Dit. Tapi wanita itu malah jadi penghalang buat kalian berdua. Aditya memukul meja dengan begitu keras sampai membuat dia dan Nanda menciut. Bukan hanya itu, tapi pengunjung kafe yang lain juga tampak terkejut dengan tindakan Aditya itu. Jangan sok tahu sama perasaan gue, karena semua itu nggak ada hubungannya sama lo. Lo juga nggak berhak sama sekali buat mengatur hubungan gue sama wanita manapun termasuk istri gue. Dan lo harus ingat dia bukan istri titipan buat gue. Sekali lagi lo ganggu istri gue dan membahas wanita lain di depan gue, bahkan di depan istri gue. Di saat itu juga gue nggak bakalan anggap lo sebagai sahabat gue lagi. Ngerti lo? Gue pergi, Nan. Tanpa mempedulikan wajah dia yang pias, Aditya langsung pergi dari sana. Keluar sudah amarahnya yang ia pendam sejak tadi malam. Mendengar suara motor matic milik Aditya di depan rumah. Anga langsung buru keluar untuk menyambut suaminya. Sejak hati Anga terpaut pada pria itu. Menyambut Aditya yang baru pulang kerja adalah hal paling menyenangkan untuknya. Mas, Anga mendekat pada Aditya yang sedang memarkir motornya di teras rumah. Dalam, kamu kok keluar mau kemana? Nggak kemana, mana, Anga nungguin Mas. Anga meraih tangan Aditya, menciumnya sebentar sebelum meraih tas yang masih digendong Aditya. Anga bawakan. Aditya tak menolak, dia langsung melepaskan tasnya. Senyum tipis juga terukir di bibirnya. Dia tidak tahu kalau rasa lelah dan amarah seharian ini bisa hilang begitu saja. Saat Anga menyambutnya dengan perhatian dan senyum manis seperti itu. Cie, manisnya pengantin baru.
Yang lain mah ngontrak aja. Ya kan, Bu? Iyo, Pak. Manisnya ngalahin gula. Apalagi malu. Malu ya mereka itu bikin gemes. Aditya dan Anga hanya bisa mengulum senyumnya saja. Ketika digoda pasangan suami istri, tetangga dekatnya itu. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sri dan Mas Wandi? Kami masuk dulu ya Mbak, Mas. Mau lanjutin yang manis, manis, koma 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 koma. Seru Aditya membalas mereka. Aditya bahkan sengaja merangkul pundak Anga. Jangan kasih kendor Dit, teriak Wandi yang membuat Anga tak paham maksudnya apa. Beres Mas. Aditya mengacungkan jempolnya pada Wandi yang langsung disambut sorakan sepasang suami istri itu. Mereka tampaknya puas sekali bisa menggoda Aditya dan Anga. Kamu udah bisa sholat belum dek? Tanya Aditya sambil melepas sepatu dan jaketnya. Ternyata Aditya ingat kalau Anga masih di fase tanggal merah. Belum Mas, mungkin besok bisa bersih. Puh, kenapa emangnya Mas? Anga menunduk malu. Apa Mas Adit mau minta haknya? Bukannya sudah kewajiban aku buat kasih ke Mas Aditya, tapi aku malu. Enggak apa-apa, kalau misalnya kamu udah bersih, ayo sholat jamaah lagi. Anga malu dengan pikirannya sendiri. Bisanya dia berpikir terlalu jauh hanya karena ciuman mereka tadi malam. Anga bahkan masih bisa merasakan bibirnya dimainkan oleh Aditya dengan begitu lihai. Oh, kirain mau apa Mas? Aditya mengerutkan keningnya, sampai salah satu alisnya sedikit terangkat. Emangnya kamu pikir, Mas mau apa? Anga malah dibuat gugup karena Aditya terus mendekatinya. Mas mau apa? Kegugupan Anga itu justru membuat Aditya tersenyum miring. Aditya tak menyahut, dia malah semakin mendekat hingga Anga terus memundurkan langkahnya. Punggung Anga menabrak lemari yang tingginya hampir sama dengan Aditya. Pria itu tanpa berkedip sama sekali terus menatap Anga yang sedang cemas dan begitu gugup. Anga yang sudah terhimpit di posisi seperti itu, tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi saat Aditya malah semakin mengikis jarak di antara keduanya. Anga yang tak bisa berbuat apa, apalagi mulai memejamkan matanya saat wajah Aditya semakin dekat. Mata Anga kembali terbuka saat dia merasakan hembusan angin menerpa wajahnya. Aditya sengaja meniup wajah Anya. Wajah Aditya hanya berjarak beberapa senti saja darinya. Mikirin apa kamu, Ham? Aditya menyentil kening Anga dengan pelan. Mas cuma mau ambil baju, tapi karena kamu ada di situ, jadinya nggak bisa. Tapi kalau kayak gini, kamu aja yang siapin ya, Dek. Aditya dengan jahil mengedipkan satu matanya pada Anga kemudian keluar menuju kamar mandi. Sepertinya Aditya bisa menebak isi pikiran Anga yang liar itu. Hingga bisa menjahili istrinya sampai kini wajah Anga sudah seperti kepiting rebus. Anga, apa yang kamu lakukan? Bodoh, memalukan. Anga memukul kepalanya sendiri. Mungkin gara ciuman mereka tadi malam, otak Anga jadi tak normal dan terus berpikir tak sewajarnya. Anga buru menyiapkan baju ganti untuk suaminya yang tadi belum ia siapkan karena lupa. Dia malah asik menunggu Aditya hingga pulang.
Masak apa, Dek? Angga menoleh sebentar pada suaminya yang sudah berganti dengan baju rumahan yang ia siapkan tadi. Soto, Mas. Agak nggak nyambung sebenarnya malam makan soto. Tapi tadi Angga lihat resep di konten kok kayaknya enak banget, terus Angga coba deh. Tapi maaf kalau rasanya nggak sesuai di lidah Mas ya. Angga langsung membungkam mulutnya sendiri. Dia juga melirik bibir Aditya yang kini sedang meniup teh panas buatan Angga. Di dalam sana juga ada lidah yang tadi malam nari di mulut dan bibir Angga. Angga langsung menggelengkan kepalanya untuk membuang jauh pikiran kotornya. Sepertinya otak Angga sudah terkontaminasi hanya karena ciuman panas mereka tadi malam. Nggak apa-apa kok, Dek. Masakan kamu selalu masuk di lidah, Mas. Aditya malah membahas tentang lidah. Otak Angga kembali memutar ingatannya semalam. Stop, Angga. Sejak kapan kamu jadi mesum kayak gini? Ya udah Angga ambilkan ya, Mas. Nasinya segini cukup nggak? Angga memutuskan untuk mengisi perutnya lebih dulu. Sebelum isi otaknya yang aneh itu menguasai pikirannya lagi. Iya, segitu aja. Makasih banyak ya, Dek. Kan ini udah tugas Angga, jadi Mas nggak perlu bilang makasih terus. Mas bilang makasih bukan cuma untuk ini. Mas mau bilang makasih karena kamu udah mau belajar jadi istri yang baik hanya buat Mas. Padahal kan kamu harusnya masih senang di luar sana sama teman kamu. Buat tugas di luar sekalian hangout. Tapi dari dulu Mas Adit kan tahu kalau Angga nggak boleh mana sama Kak Angga. Di penjara terus di rumah sampai nggak punya teman. Untung ada Caca yang masih mau temenan sama Angga. Jadi Angga udah biasa di rumah. Terus, Angga kayak gini itu juga karena Mas Adit udah baik banget sama Angga. Mas Adit udah mau menerima Angga jadi istri Mas Adit walau Mas Adit nggak cinta sama Angga. Jadi wajar aja kalau Angga belajar jadi istri yang baik buat Mas Adit. Aditya mengulum senyumnya, sepertinya dia puas mendengar jawaban dari istrinya. Meski dia tahu betul bagaimana dulu Angga selalu menjaga Angga dengan ketat dan memanjakan Angga. Tapi perubahan pada diri Angga saat ini sungguh luar biasa menurut Aditya. Angga yang dulu tak bisa apa kini sedikit demi sedikit mulai mengerjakan semuanya sendiri. Termasuk memasak meski rasanya masih tidak karuan. Tapi Aditya tidak pernah mempermasalahkan. Aditya justru terus menghargai usaha istrinya itu. Tak ada hal di dunia ini yang menuai hasil sempurna tanpa melalui proses. Aditya yakin suatu saat nanti Angga pasti bisa memasak dengan rasa yang pas. Karena Angga tak mudah menyerah menurutnya. Ternyata istri kecil Mas ini udah dewasa ya sekarang. Tangan Angga yang sedang menuang kuah soto jadi tremor gara ucapan suaminya. Pria itu selalu saja membuatnya tak berdaya dengan kata manisnya. Dek, kita mampir ke kafe Nanda sebentar ya. Aditya agak menoleh ke belakang agar suaranya terdengar oleh Angga dan tak terbawa angin. Ke kafe Kak Nanda, emangnya ada apa Mas? Kumpul biasa aja, dulu kakak kamu juga sering kumpul gini juga sama kita.
Dari zaman kuliah dulu malahan. Jadi persahabatan kita bisa bertahan sampai sekarang. Berarti di sana ada Mbak Dia. Aku nggak mau ketemu sama dia. Tapi gimana caranya bilang sama Mas Adit ya? Gimana kalau Angga turun di depan aja Mas? Biar Angga naik ojek sampai ke rumah. Kenapa Dek? Kamu takut di sana ada dia ya? Tebakan Aditya tepat sekali. Enggak Mas. Angga cuma nggak mau ganggu waktu kalian aja. Gimana pun yang ada di sana kan cuma Angga orang asing. Kamu itu bukan orang asing Dek. Kamu istri Mas dan mereka semua juga tahu kalau kamu adiknya Angga. Kamu juga nggak usah takut sama dia. Dia nggak akan berani nyakitin kamu lagi. Kamu juga harus buktikan sama dia kalau katanya itu nggak mempengaruhi kamu sama sekali. Aditya mengatakan itu bukan untuk membuat Angga melupakan masalahnya dengan dia. Tapi Aditya hanya ingin istrinya tidak mudah ditindas. Angga tanya apa yang dilakukan Aditya. Sampai menjamin dia tidak akan berani macam padanya lagi. Apa mungkin Aditya menemui dia? Angga tak tahu. Tapi memang seharusnya Angga menunjukkan pada dia. Kalau dia tidak mudah terprovokasi dengan omongannya. Dia harus menunjukkan pada wanita itu kalau suaminya begitu menyayanginya. Kalau cinta. Entahlah, Angga belum tahu perasaan Aditya kepadanya bagaimana. Apa Aditya menganggapnya sebagai seorang wanita atau hanya seorang adik yang harus ia jaga? Tapi Angga sudah cukup senang dengan kata sayang yang keluar dari bibir Aditya waktu itu. Ya udah deh Mas, pasrah Angga. Tapi dia juga berharap kalau di sana nanti dia tidak datang atau tidak menyenggolnya lebih dulu. Mereka berdua akhirnya tiba di kafe milik Nanda. Kafe yang tidak terlalu besar namun bisa bertahan di era gempuran kafe estetik zaman sekarang. Kafe yang sudah lebih dari 5 tahun berdiri dan menjadi tempat mereka semua berkumpul di waktu senggang mereka. Ayo masuk, Aditya tak mengulurkan tangannya pada Angga. Tapi dia langsung meraih tangan Angga untuk ia genggam sembari masuk ke dalam kafe. Angga hanya bisa mengikuti langkah Aditya yang panjang itu. Sambil tersenyum malu melihat tangannya berada di genggaman tangan Aditya. Mungkin hal yang sudah tidak asing lagi karena Aditya bahkan sudah bertindak lebih jauh dari itu kepada Angga. Tapi menurut Angga, ini adalah sesuatu yang membahagiakan karena Aditya menggandengnya di tempat umum. Bukankah itu tandanya Aditya mengakuinya di depan banyak orang? Angga, kamu ikut ke sini. Yang pertama kali menyambut Angga adalah Dwi. Hanya dia dan suaminya yang sepertinya masih bisa menghargai keberadaan Angga di antara mereka. Iya Mbak apa kabar? Baik, sini duduk. Dwi sedikit bergeser untuk memberikan Angga tempat duduk. Angga tampak menatap Aditya sebentar sebelum duduk di samping Dwi setelah mendapat anggukan dari suaminya. Angga merasa lega karena di sana tidak ada dia. Setidaknya dia tidak perlu merasa canggung yang berlebihan, terlebih ada Dwi yang mengajaknya bicara. Udah berapa bulan ini Mbak? Angga mengusap perut Dwi yang mulai membuncit. Udah mau 5 bulan dek. Semoga kamu sama Aditya segera ketularan ya.
Anga langsung menatap Aditya yang ternyata juga sedang menatap ke arahnya. Jelas sekali kalau Aditya pasti mendengar apa yang Dwi katakan. Doain aja Wi, aku juga pingin cepat punya anak kayak kalian. Wajah Anga saat ini pasti sudah tidak bisa terkondisikan. Kulit wajahnya yang putih bersih pasti begitu jelas memunculkan semburat merah saat ini. Ucapan Aditya itu seperti kode untuk Anga. Kalau suaminya itu juga menginginkan hubungan yang lebih dengannya. Hubungan yang bisa menghasilkan anak tentunya. Pasti dong Dit, biar anak kita bisa sahabatan kayak gini. Sahut Wira yang mendengar ucapan Aditya. Bersambung.